Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Fadila dari Fakultas Pendidikan Vokasi Program Studi Perbankan Universitas Brawijaya. Hari ini saya berniat untuk mempresentasikan karya ilmiah bahasa Indonesia saya karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami melakukan presentasi di dalam kelas. Oleh karena itu, dosen kami mengutus kami untuk melakukan presentasi melalui video. Sebelum melakukan presentasi, saya ingin berterima kasih kepada dosen bahasa Indonesia saya yang sudah berperan penting dalam pembuatan artikel ilmiah ini, yaitu Bapak Nanang Saifur Rahman. Nah, artikel ilmiah saya berjudul Pentingnya Reputasi Bank Terhadap Penanaman Deposito Nasabah Perbankan. Jadi sama seperti artikel ilmiah pada umumnya, artikel ilmiah saya terdiri dari 6 bab, yaitu bab pertama abstrak, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir penutup. Abstrak dari artikel ilmiah itu berisi tentang gambaran tentang isi dari suatu artikel ilmiah tersebut. Kemudian di pendahuluan terdiri dari 4, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang saya memilih topik ini dalam karya ilmiah saya itu karena pada saat ini seluruh kegiatan ekonomi masyarakat itu tidak lepas dari peran lembaga keuangan, entah untuk bertransaksi lokal maupun luar negeri, untuk menyimpan uang, untuk menggadaikan, dan untuk segala macamnya. Lembaga keuangan yang berperan penting ini salah satunya adalah perbankan. Nah, di dalam perbankan itu memiliki banyak sekali produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Salah satu produknya yaitu simpanan deposito. Hampir sama seperti simpanan tabungan, jadi berguna untuk menyimpan uang, namun simpanan deposito ini sedikit berbeda, yaitu tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan. Kan kalau tabungan kalian bisa mengambil sewaktu-waktu menggunakan kartu ATM atau bisa datang langsung ke bank, namun tidak dengan deposito. Jadi deposito ini memiliki jangka waktu sendiri, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan, tergantung perjanjian antara nasabah dengan banknya. Nah, selain itu, simpanan deposito itu juga jumlahnya pasti besar, di atas 8 juta. Itu adalah limit yang ditentukan oleh bank dan Bank Indonesia. Jadi sesuai peraturannya minimal penanaman deposito itu 8 juta. Mengapa demikian? Karena deposito itu juga setengahnya itu bisa berguna untuk investasi. Dikarenakan bunga yang kita terima dari bank, jadi pendapatan kita dari bank atas menyimpan deposito itu lebih besar daripada tabungan dan simpanan-simpanan yang lain. Kemudian, bank kan sebagai lembaga keuangan dan juga lembaga yang bergerak di bidang jasa. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah terhadap citra dan reputasi bank merupakan faktor fundamental yang menentukan kesinambungan bisnis bank. Dengan demikian, salah satu resiko yang dihadapi perusahaan dan penting untuk dikelola adalah resiko reputasi. Apa sih resiko reputasi itu? Jadi resiko reputasi itu seperti pandangan masyarakat tentang bank itu sendiri. Jadi reputasi itu persepsi pelanggan mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama perusahaan. Jadi ini nama perusahaan atau bank memiliki pengaruh positif pada respon nasabah terhadap produk maupun jasa yang diberikan oleh bank. Jadi kayak berhubungan langsung dengan pemasarannya dalam produk-produk perbankan seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya, saya memiliki 3 rumusan masalah dari latar belakangnya. Seperti yang ditampilkan ini, yang pertama yaitu seberapa pentingnya reputasi bank bagi penanaman deposito di bank. Kedua, hubungan antara reputasi bank dengan penanaman deposito. Ketiga, dampak deposito bagi kegiatan operasional bank. Kemudian tujuannya yaitu yang berkesinambungan dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pentingnya reputasi bank bagi penanaman deposito di bank, untuk mengetahui hubungan antara reputasi bank dengan penanaman deposito, dan untuk mengetahui apa dampak deposito bagi kegiatan operasional bank. Untuk selanjutnya adalah manfaat. Jadi di manfaat ini saya melihat dari 3 sisi. Dari sisi masyarakat, lembaga keuangan atau bank, dan dari mahasiswa.
Dari manfaat untuk masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara pemilihan lembaga keuangan untuk menanamkan deposito berdasarkan reputasi dan kualitas layanannya. Jadi seperti memberikan gambaran kepada masyarakat sebelum mereka menanamkan depositonya di suatu bank. Kemudian bagi lembaga keuangan, mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan reputasi berdasarkan kualitas layanannya. Dan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pembelajaran, atau bisa juga digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut dengan topik yang berbeda, seperti itu. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Berdasarkan topik yang saya bahas, jadi tinjauan pustaka saya yang pertama yaitu resiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Jadi finansial itu maksudnya adalah berkaitan dengan keuangan. Kemudian dari uraian tersebut disimpulkan bahwa risiko perbankan itu ada 8 jenis. Jenis-jenis risiko perbankan itu seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, pasar, hukum, strategi, kepatuhan, dan terakhir adalah risiko reputasi yang ingin kita bahas. Nah, apa sih risiko reputasi itu? Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kepada bank. Nah, ancamannya dari publikasi negatif itu bank akan kehilangan nama baiknya sehingga memungkinkan untuk kehilangan pelanggan. Untuk hal-hal yang mempengaruhi reputasi itu biasanya seperti kualitas pelayanan, kesehatan bank, perilaku pegawai dan pejabat bank, dan lain-lain. Mengapa perilaku pegawai dan pejabat bank itu berpengaruh terhadap reputasi bank? Jadi semisal begini, suatu bank itu pimpinannya mengalami korupsi, pasti masyarakat dan nasabahnya akan berpikiran bahwa, loh, kok bisa? Pimpinannya itu ada celah untuk melakukan korupsi. Jadi kemungkinan bank ini pasti sistem di dalamnya itu tidak aman. Oleh karena itu, masyarakat nantinya akan memindahkan dananya dari bank tersebut ke bank lain karena merasa bank tersebut tidak aman lagi. Kemudian, selanjutnya adalah deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian, ketentuan umum dari deposito itu bisa dilihat pada Peraturan Bank Indonesia dan juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian yang sifatnya itu kuantitatif. Jadi saya ingin memunculkan data berupa angka. Selain itu, yang saya gunakan untuk metode penelitian ini adalah melalui Google Form, dan saya memberikan berupa pertanyaan. Nah, pertanyaan saya itu terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki rekening deposito di bank? Jawabannya ada 2, ya dan tidak. Kemudian selanjutnya, di bank manakah Anda menanamkan deposito Anda? Nah, untuk pertanyaan kedua ini saya tidak menganalisisnya di hasil dan pembahasan. Karena apa? Pertanyaan nomor 2 ini hanya saya gunakan sebagai formalitas saja. Jadi memang penting namun tidak untuk dilakukan analisis. Kemudian pertanyaan ketiga, apa alasan Anda memilih bank tersebut? Pertanyaan keempat, bank bagaimanakah yang Anda pilih untuk menanamkan depositonya? Jadi di sini saya itu memberikan 2 pilihan jawaban, yaitu yang pertama, bank sehat, tidak bermasalah, pelayanannya dalam tahap pengoptimalan dan suku bunga rata-rata. Kemudian yang kedua, bank tidak sehat atau bank bermasalah, pelayanannya baik, suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi ini mencakup seluruh suku bunga baik simpanan maupun kredit.
Nah, maksudnya bank bermasalah, bank tidak bermasalah, bank sehat, bank tidak sehat ini ya seperti tadi. Jadi semisal banknya itu sehat, tidak ada masalah apapun di dalam bank tersebut, namun pelayanannya masih belum optimal karena mereka masih mungkin meneliti sistem bagaimana yang cocok diterapkan di lingkungan nasabah yang seperti ini. Namun yang pilihan kedua itu bank tidak sehat, pelayanan yang baik, suku bunga tinggi. Jadi sebenarnya bank itu merupakan bank dengan predikat yang tinggi. Jadi maksudnya penilaiannya awalnya itu tinggi, namun karena terterpa isu mungkin pimpinannya atau pegawainya melakukan kesalahan sehingga bank tersebut dinyatakan tidak sehat, meskipun pelayanannya baik, pasti nasabah itu tidak mau lagi untuk menanamkan dananya di situ karena merasa bank tersebut itu tidak cukup aman. Selain itu maksudnya suku bunga tinggi baik di simpanan maupun kredit. Ini sebenarnya itu sangat merugikan bagi kreditur-kreditur. Jadi orang-orang yang meminjam uang di bank itu pasti akan dirugikan. Jadi bank itu melakukan strategi bagi siapa saja yang mau menyimpan akan diberi bunga besar. Namun bunga besar itu juga dibebankan kepada kredit. Jadi akan banyak sekali kredit macet. Nah, bank-bank yang seperti ini nanti pasti akan tutup karena sistemnya ini sudah tidak karuan. Nah, kemudian untuk pertanyaannya selanjutnya, bank manakah yang Anda pilih? Jadi sama seperti nomor 4, saya memberikan 2 pilihan jawaban. Yang pertama yaitu menawarkan produk lengkap dan banyak bonus, dan yang kedua memiliki pelayanan dan hubungan baik dengan nasabah. Kemudian yang keenam, menurut Anda bagaimana kriteria Anda memilih bank untuk mempercayakan uang Anda dalam bentuk deposito, bukan uang yang sedikit. Jadi uangnya kan pasti besar-besar ya kalau deposito. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya memiliki 3 subbab sama seperti rumusan masalah dan tujuan saya yang ada di awal tadi. Jadi subbab pertama yang akan saya bahas itu pentingnya reputasi bank terhadap penanaman deposito di perbankan. Jadi di subbab ini akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan reputasi itu penting sekali bagi bank, terutama terhadap deposito. Jadi saya akan menampilkan data-data terkait survei saya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini adalah data pertama, eksistensi deposito di masyarakat. Nah, 80% orang yang mengisi survei memiliki deposito, membuktikan bahwa deposito sudah cukup dikenal dan berpengaruh terhadap operasional bank berupa pendapatan dana dari masyarakat. Jadi kan masyarakat itu sudah banyak sekali yang tahu tentang deposito. Oleh karena itu, tentang seluk-beluknya bank pasti masyarakat sedikit lebihnya tahu. Nah, nomor 2, nasabah memilih suatu bank untuk menanamkan deposito. Jadi alasan nasabah memilih bank tersebut untuk menanamkan deposito. Sebagian besar masyarakat yang melakukan survei ini mengatakan alasan mereka menanamkan deposito di suatu bank adalah karena bank tersebut aman, terpercaya, dan pelayanannya cepat. Predikat aman dan terpercaya merupakan reputasi bank di mata masyarakat, di mana hal ini yang menjadikan sebagian besar alasan masyarakat menanamkan modalnya. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya predikat reputasi aman dan terpercaya pada suatu bank akan meningkatkan penanaman deposito di bank tersebut. Kemudian di yang nomor 3, pemilihan antara 2 pilihan bank. Pilihan yang pertama adalah bank sehat, tidak bermasalah, pelayanan dalam tahap pengoptimalan dan suku bunga rata-rata, sedangkan pilihan yang kedua adalah bank tidak sehat, bermasalah, pelayanan baik, suku bunga tinggi, mencakup suku bunga bank maupun simpanan maupun kredit. Jadi diketahui kan 100% memilih bank yang sehat dengan pelayanan yang sedang berkembang atau tahap pengoptimalan daripada bank tidak sehat. Apabila suatu bank tidak sehat, maka akan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut, meskipun sebelumnya bank tersebut memiliki penilaian dan pelayanan yang baik. Hal ini disebabkan karena bank yang tidak sehat akan menyebabkan sistem internal dalam bank itu menjadi kacau, sehingga bank kurang bisa mengoptimalkan kembali layanannya kepada nasabah. Sistem yang kacau ini sebenarnya adalah dasar dari terjadinya ketidaksehatan bank. Jadi semisal itu tadi, pemimpin yang melakukan korupsi, dia tidak akan melakukan korupsi kalau di dalam
di dalam peraturannya, di dalam bank itu sendiri, di dalam sistem internalnya sendiri itu tidak terdapat celah seperti itu. Kemudian yang keempat, pemilihan antara dua pilihan bank. Yang pertama itu menawarkan produk lengkap dan banyak bonus, dan yang kedua memiliki pelayanan baik dan hubungan dekat dengan nasabah. Meskipun hampir separuh yang memilih bank dengan kriteria kelengkapan produk dan banyak bonus, namun sebagian besar tetap mementingkan pelayanan bank itu. Bank yang memberikan pelayanan baik akan secara otomatis memberikan banyak bonus kepada nasabah, meskipun bukan berupa bunga bank. Bonus tersebut dapat berupa perhatian dari para pegawai, bonus payung ataupun kalender, dan juga bonus pertolongan. Berbeda dengan bank yang hanya menawarkan banyak bonus dari produknya, akan kurang mengenal nasabah. Jadi menurut saya, kalau bank itu menawarkan banyak bonus dari produknya, pasti pegawainya itu akan berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi memperhatikan nasabah. Jadi karena mereka berpikir bahwa kami itu sudah memberikan pelayanan yang baik berupa bonus-bonus yang bagus, jadi untuk apa memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepada nasabah seperti itu. Kemudian yang kelima, kriteria bank yang dipilih untuk menanamkan deposito. Sama seperti yang di atas tadi, sebagian besar berpendapat bahwa mereka akan menanamkan dananya berupa deposito di bank yang aman, terpercaya, dan memiliki pelayanan baik, karena ini adalah faktor utama menilai kelayakan suatu bank oleh masyarakat awam. Jadi kan yang bisa dilihat pertama kali oleh masyarakat awam kan yaitu aman, terpercaya, dan pelayanan baik. Itu diketahui dari review-review masyarakat dahulunya. Karena masyarakat awam kan tidak mungkin bisa menilai suatu bank berdasarkan teori-teori yang ada, kan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Jadi menurut masyarakat awam yang bisa dinilai pertama kali yaitu aman, terpercaya, dan lain-lain. Nah, pentingnya reputasi bank terhadap penanaman deposito itu dapat dibuktikan dari bank-bank yang tidak sehat dan pelayanan buruk banyak kehilangan nasabahnya. Ini akan sangat merugikan bank, dan bank akan berkemungkinan besar untuk bangkrut karena tidak bisa lagi memutar dana dari nasabah. Maka dari itu amat penting bagi bank untuk menjaga reputasinya demi keberlangsungan usahanya, khususnya nasabah penanaman deposito. Jadi itu maksudnya bank tidak bisa lagi memutar dananya kan begini sistemnya bank itu. Bank mendapat dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, apabila tidak ada lagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank, maka bank juga tidak bisa memberikan kredit lagi kepada masyarakat. Padahal kredit ini adalah pendapatan dari bank. Oleh karena itu, bank bisa mengalami kebangkrutan apabila produk-produknya tidak laku dan nasabah tidak ada yang menanamkan dananya kembali di bank tersebut. Nah, kita akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu hubungan reputasi bank dengan penanaman deposito. Hubungan reputasi bank dengan penanaman deposito berdasarkan hasil penelitiannya dapat dilakukan dari masyarakat yang menanamkan deposito menganggap reputasi suatu bank dianggap penting karena mereka membutuhkan bank yang benar-benar bisa menjaga keamanan uang mereka. Karena para penanam deposito menanamkan uang dengan jumlah besar dan uang tersebut tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi begini, mengapa sih reputasi itu penting? Karena sebenarnya nasabah deposito itu amat sangat penting bagi bank, seperti nasabah prioritas, karena mereka kan menanamkannya dalam jumlah yang besar. Selain itu, nasabah penanam deposito itu tidak bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu. Nah, dalam jangka waktu ini, bank itu menggunakannya untuk mengatur kreditnya. Jadi mereka itu tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terkaget-kaget apabila bank nasabah sewaktu-waktu mengambil uangnya. Karena apa? Di dalam deposito itu pasti sudah terjadwal tanggal pengambilannya. Jadi tanggal pengambilan uangnya itu dapat dicairkan. Nah, karena depositonya itu juga besar, jadi dana yang dapat dihimpun oleh bank itu juga besar, maka kredit yang dapat disalurkan ke masyarakat itu juga besar. Seperti itu. Kemudian dampak penanaman deposito bagi kegiatan operasional bank. Ini adalah sebab ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi apabila semakin banyak penanam deposito yang menghimpun dananya di bank, bank akan semakin banyak menerima dana dan akan semakin banyak pula untuk menyalurkan kreditnya. Dari kredit yang semakin banyak ini, keuntungan bank juga akan semakin besar. Dan kebalikannya, apabila
penanam deposito itu sedikit, maka kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat itu juga sedikit, dan pendapatan banknya itu juga akan menurun pula. Jadi seperti itu peranan dan hubungan antara reputasi, deposito, dan kegiatan operasional perbankan. Dan bab terakhir adalah penutup dari makalah ini. Jadi ini berisi tentang kesimpulan dari makalahnya dan juga saran-saran. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulannya saja karena menurut saya sarannya bisa langsung kalian baca di artikel ilmiah saya. Dan jadi kesimpulannya, data yang ada di dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa reputasi saat ini berperan sangat penting terhadap pengaruh penanaman deposito nasabah di suatu bank. Dapat dilihat dari berbagai alasan nasabah menanamkan dananya sebagian besar condong ke reputasi bank dahulu. Dengan begini, masyarakat sudah mengerti bahwa dengan melihat reputasi bank akan menjadi jaminan awal keamanan uangnya di bank tersebut. Terima kasih. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.